Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Adi Saputra dengan NIM C1C020014. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang latar belakang dan permasalahan penelitian untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Yang saya hormati dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI CIQNRS CSRS. Baik, langsung saja kita mulai. Pokok pembahasan. Pokok pembahasan pada materi ini yaitu yang pertama, definisi latar belakang masalah, yang kedua adalah komponen latar belakang masalah, yang ketiga definisi masalah penelitian, yang keempat tahap-tahap perumusan permasalahan penelitian, yang kelima ciri-ciri perumusan masalah penelitian yang baik. Baik, masuk dari materi pertama, definisi latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin dibahas dan mengapa memiliki topik itu. Latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis yang berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Masalah terjadi saat diharapkan ide akan sesuatu hal yang tidak sama dengan realitas yang terjadi. Tidak semua masalah ada fenomena dan menarik. Latar belakang penelitian berisi, yang pertama, alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta, data, referensi, dan temuan penelitian sebelumnya. Yang kedua yaitu gejala-gejala kesengajaan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana peneliti mengisi ketimpangan yang ada berkaitan dengan topik yang diteliti. Yang ketiga adalah kompleksitas masalah. Jika masalah itu dibiarkan dan akan menimbulkan dampak yang menyulitkan, menghambat, mengganggu, dan bahkan mengancam. Pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. Yang keempat, penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang diteliti dalam ruangan lingkup bidang studi yang ditekuni peneliti. Dengan membaca latar belakang, sudah dapat diketahui apakah pemecahan masalah peneliti yang akan dilakukan termasuk manageability atau resolvability. 1. Manageability apabila alternatif pemecah masalah yang dipilih dapat langsung diterapkan atau memerlukan penyesuaian melalui uji coba terlebih dahulu. Yang kedua, researchability apabila alternatif pemecah masalah yang dipilih perlu dilakukan melalui penelitian karena merupakan ide baru dan inovasi atau adopsi dari model yang pernah dilakukan atau di tempat lain dan belum pernah diuji coba di tempat tersebut. Baik, kita masuk ke materi kedua yaitu komponen latar belakang masalah. Dalam menulis latar belakang, ada beberapa komponen yang harus dipenuhi oleh penulis. Dari komponen ini diharapkan akan meningkatkan minat pembaca peneliti yang kita buat. Yang pertama, yaitu menuliskan bidang atau permasalahan yang diminati dengan jelas. Yang kedua, menetapkan konteks dengan memberikan tulisan singkat dari bahan literatur terlebih dahulu yang penulis pilih. Namun, harus dipastikan untuk memilih literatur yang sesuai dengan permasalahan yang akan kita bahas. Yang ketiga, tuliskan hipotesis dari masalah yang kamu bahas dalam latar belakang. Yang keempat, alasan dalam memilih permasalahan atau topik penelitian. Untuk mencapai hal tersebut, melalui tinjauan pustaka, maka ditulis pada latar belakang penelitian harus membuat 6 hal. Yang pertama, objek penelitian. Yang kedua, metode-metode yang harus terkait dalam objek penelitian. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan masing-masing dari metode tersebut. Yang keempat, masalah pada metode yang dipilih. Yang kelima, rencana pemecahan masalah. Yang keenam, rangkuman tujuan penelitian. Baik, materi selanjutnya itu definisi masalah penelitian. Masalah penelitian adalah suatu kesenjangan yang terjadi relevan dan terdokumentasi yang pemecahan atau relatif pemecahannya memerlukan penelitian.
Masalah penelitian dapat berupa Chomsky atau intuitif yang definisi atau pemecahannya hanya dapat melalui penelitian. Kesenjangan dapat berupa sebelum ada informasi bertentangan dengan teori atau informasi belum lengkap atau kurang tajam. Sumber penelitian menurut Mondi tahun 1989 sebagai berikut. Yang pertama, 87% dari pengalaman praktek klinik atau pelaksanaan perawatan. Yang kedua, 57% dari studi literatur yang terkait. Yang ketiga, 46% dari interaksi dengan teman sejawat antara senior dan junior. Yang keempat, 28% dari interaksi antara guru dan muridnya. Yang kelima, 9% dari pemberian dana penelitian atau disebut dengan penelitian pemesanan. Penentuan masalah penelitian harus mengandung unsur biner. Yang pertama, yaitu harus bersifat fleksibel berdasarkan biaya waktu, alat, keahlian subjek penelitian, dan lainnya. Yang kedua, insting bagi penelitian yang umumnya sesuai dengan bidang kepakarannya. Yang keempat, novel, yaitu hasil penelitian dapat menguatkan, membantah, melengkapi, atau berbeda dari penelitian sebelumnya. Yang keempat, etika peneliti dipenuhi terutama dalam peneliti terhadap manusia. Yang kelima, relevan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan mendukung program kebijakannya. Masuk ke materi keempat, yaitu tahap-tahap perumusan masalah penelitian. Yang pertama ada latar belakang masalah berupa analisis situasi yang harus menjelaskan mengapa peneliti perlu dilakukan. Yang kedua, identifikasi masalah menjelaskan faktor-faktor yang diduga berhubungan atau penyebab terjadinya masalah. Yang diperlukan ditunjang data kuantitatif dan kualitatif yang berasal dari teori atau peneliti sebelumnya. Yang ketiga, pembatasan masalah peneliti berdasarkan justifikasi, adekuasi, dan pilihabilitas penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat, perumusan masalah peneliti bisa dalam bentuk pernyataan atau pernyataan sebagai dasar dalam pembuatan judul peneliti. 5. Ciri-ciri materi yang kelima yaitu ciri-ciri perumusan masalah penelitian yang baik. 1. Orientasi ide, misalnya pengembangan teori, informasi, atau metode baru. Yang kedua, bermanfaat untuk bidang ilmiah maupun aplikatif. Yang ketiga, pernyataan yang jelas tentang masalah peneliti. Yang keempat, aspek kelayakan dari segi biaya, waktu, alat, keahlian, dan subjek penelitian. Terima kasih. Itu saja materi yang saya dapat paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.